tidak ada cerita lagi. Semua hampir 2.000-an, 2 kali lipat ya seperti itu. Nah kemudian kita juga Manggarai Barat terima kasih apresiasi ya dari 3 tahun terakhir tidak ada kematian. Walaupun tadi saya dengar ada satu kasus positif rabies anjing ya, itu juga terjadi di Kota Kupang. Jadi waktu daratan timur semua itu sudah ada kasus positif pada manusia, ternyata Kota Kupang setahun sebelumnya itu sudah ada satu anjing yang positif ya, diperiksa oleh teman-teman dari peternakan dan dia kondisinya mati ditemukan di dekat pasar ya. Nah entah kita mungkin kurang waspada, tahun berikutnya masih awal tahun sudah kasus 1 meninggal di Kota Kupang. Jadi hati-hati dengan Manggarai Barat yang anjingnya positif 1 itu, kalau kita tidak waspada ya kan, kita tidak mau terjadi seperti Kota Kupang ya. Jadi ini kematian kalau kita lihat tertinggi tahun 2023 itu terjadinya di TS 13 kasus, diikuti Sika 6 kasus ya, kemudian ND 5 kasus ya. Namun TTU juga 3 kasus, tetapi 2024 ini tertinggi kita lihat Sika 6 ya, TTS dia masih jaga gawang 5 turun ya kondisinya ini ya. Kemudian diikuti Kabupaten Kupang ya, kemudian TTU Malaka tuh 4 kasus ya, dan Belu 3 kasus, jadi Lembata 2 kasus. Jadi ini masih ada penyebarannya di daerah endemis. Dari data yang kami lihat dari analisis bahwa GHPR yang setinggi 19 ribuan itu, kalau kita lihat yang cuci luka ini sudah 15 ribuan, jadi 99%-nya itu cuci luka ya. Tetapi yang mendapatkan VAR memang 95%, berarti 5% yang tadi meninggal itu memang karena tidak sama sekali tidak dikasih VAR ya, karena mereka tidak menginformasikan ya kepada petugas kesehatan. Dan mungkin juga tadi kendala-kendala di lapangan, kepercayaan bahwa ini bukanlah penyakit berbahaya, tapi ini penyakit kutukan, bisa diatasi dengan ramuan, bahkan dikasih kopi, dikasih daun-daun ramuan ya. Nah ini kan tandanya masyarakat belum paham bagaimana sih rabies ini, virus ini bisa berjalan menuju ke saraf itu ya. Kecepatannya kan lebih cepat dari pengobatan di luarnya. Kemudian analisa kami ini rata-rata jarak waktu kematian dari pasca gigitan itu hanya 3 sampai 4 bulan. Jadi 89 sampai 117 hari. Kalau sudah ada onset atau gejala mulai munculnya gejala rabies, yaitu bagaimana dia takut angin, takut air, takut cahaya, ya, gelisah dan seterusnya. Maka dalam hitungan cuma 4 sampai 5 hari dia akan kembali, ya. Dan ini sangat menyedihkan sekali ya, masyarakat kita yang total 2 tahun saja 70 orang meninggal karena rabies. Tertinggi sudah se-Indonesia, jangan-jangan dunia ya. Kalau dilihat dari benua dari Indonesia, saya yakin begitu karena memang kondisi dan yang terpapar proporsinya tadi sudah dikatakan kami itu paling banyak itu anak-anak ya, usia di bawah 14 tahun ya, baru usia yang 15 sampai 14 tahun, semua usia terpapar ya. Di bawah 5 tahun saja ada ya 16% ya, sampai lansia itu 5%. Dan yang banyak kena gigit adalah tadi anak-anak tapi juga kalangan pria, laki-laki. Ya, jadi ini perlu perhatian ya karena mungkin mobilisasi dan sebagainya. Nah, kalau kondisi kami dari kesehatan itu upaya untuk pencegahan ya, kita memang sih dikatakan kuratif, tapi sebenarnya memang belum ada obat kok untuk mengatasi menyembuhkan rabies dunia ini. Hanya kita punya adalah menggunakan VAR dan SAR ya, itu vaksin anti rabies dan serum anti rabies untuk sebenarnya mencegah terjadinya virus itu berkembang untuk ke sistem saraf ya. Dan itu kalau cepat diatasi dengan cuci luka, kemudian dibawa ke vaskes diberikan VAR, itu akan membawa tidak kematian yang seperti tadi kita lihat. Dan masih ada dalam kami punya stok itu SAR itu masih ada terima dari pusat. Selama ini kami dari pusat ya 62.000 dan SAR 586 vial itu tersebar di semua kabupaten
yang memang endemis hari-hari ini. Untuk SAR, memang kondisi stok kami di Provinsi 0, kami lagi komunikasi dengan Dirjen P2P Kemenkes dan mereka juga lagi mengupayakan karena penyakit rabies ini penyakit langka, primitif, kalau secara dunia itu kan penyediaan produksinya juga terbatas di India dan memang pesannya ini kita harus menunggu antrian ya. Walaupun Kemenkes punya duit katanya tapi harus menunggu. Jadi kami punya kondisi stok untuk provinsi SAR memang tidak ada dan inilah yang kami perlukan karena SAR ini untuk daerah yang digigit itu sudah resiko tinggi yaitu harus menggunakan serum dan untuk serum ini mahal sekali ya, satu serum anti rabies satu vial itu 1,8 ya, diberikan untuk 20 kg berat badan. Kalau saya 60, kalau saya kena gigit di antara yang resiko tinggi berarti 3 kali ya, 3 kali vial berarti sekitar 4 juta. Belum lagi ditambah dengan gigitan-gigitan, mungkin selain digigit sini dia taruh lagi di kaki dan sebagainya berarti tambah VAR. Berarti per orang itu dalam posisi seperti itu bisa 7 jutaan ya. Nah kalau hanya VAR saja itu satu vial itu kita 165.000 ya, jadi harus 4 dosis berarti ya sudah, hitung sudah ya. Jadi total tahun ini Kemenkes membantu kami sekitar 11 miliar ya, tahun lalu 25 miliar. Kami sebenarnya rindunya adalah kalau bisa uang ini dikasih saja ke peternakan deh. Biar peternakan itu dikuatkan karena dia hulunya kami hilirnya. Ya, sebenarnya pertarungannya itu kalau di hulunya kita bendung, maka kami kesehatan tidak usah dibantu juga tidak apa-apa. Tapi kami belum punya keyakinan, jaminan apakah aman daerah NTT seperti ini dengan kasus GHPR 2 kali lipat, dengan kematian yang begitu drastis signifikan. Itu kami juga harus jaga gawang ya sebagai usaha bagaimana mempertahankan nyawa orang. Jadi sering kami omong seperti itu. Jadi upaya yang kami lakukan itu dari bidang kesehatan ya. Ini penyelidikan epidemiologi itu kami lakukan ya. Bersama tim surveillance kami dan juga dengan teman-teman peternakan ketika digigit anjing, anjingnya kami juga bantu lacak. Jadi teman-teman kami bilang, ibu kami juga surveillance bukan hanya manusia ibu, tapi juga surveillance anjing. Saya bilang iya, karena kita sudah terintegrasi One Health. Tidak ada cerita ya, karena ini bencana kita harus sama-sama. Kemudian penguatan koordinasi kolaborasi tadi sosialisasi ya, KIE ke semua desa ini juga ya kita berupaya sekerasnya walaupun kita dibantu ASP dengan spanduk-spanduk dan sebagainya, tapi memang ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam KIE adalah ketika kita melakukan penyuluhan ya atau edukasi, boleh menulis bahasa daerah, tapi tidak semua masyarakat kita, taruhlah daratan timur, itu rata-rata orang tuanya tidak sekolah, anak-anaknya tidak baca-baca tulis. Jadi kalau kita kasih komik pun harus dalam bentuk suara kalau bisa ya, karena kalau hanya komik mereka tidak bisa baca ya, sehingga kami bilang tolong itu dikumandangkan terus tiap hari di kantor desa bahasa daerahnya secara audio ya, sehingga mereka terpapar, mungkin tidur juga mereka bisa ingat, oh kalau kena gigit harus cuci luka 15 menit pakai air mengalir dengan disinfektan, kemudian segera dibawa ke puskesmas dapatkan VAR, misalnya gitu ya. Nah itu harus diomongkan, kalau kita menulis saja begini tidak bisa. Minta maaf ya karena penduduk kami di NTT berbeda dengan di Jawa dan mungkin dan sebagainya. Meksiko juga orangnya mungkin maju daerahnya ya Dr. Claudia. Ya US very clever ya. Tapi kami bagaimana kondisinya di NTT ya. Kemudian menyediakan kebutuhan logistik berupa VAR-SAR, ini juga sudah dilakukan. Profilaksis prepajanan untuk masyarakat. Ya petugas kesehatan Keswan kami juga sudah bantu. Ketika mereka mau turun vaksin anjing mereka minta kepada kami tolong berikan vaksin VAR ya kepada mereka untuk pencegahan, kami kasih ya dari Kedokteran Hewan Undana ya dan teman-teman. Kemudian ada penetapan surat KLB, kemudian akses tata laksana korban sudah dilakukan ya puskesmas kami dan Bambinsa, Bamkitmas. Kemudian bagaimana semua puskesmas yang sudah punya kasus positif rabies itu kami jadi hotline center, artinya rabies center. Di sana wajib ada dokter, ada perawat. Ya, kemudian di sana wajib ada vaksin VAR-nya. Ya, dan kami sudah punya titik-titik yang krusial kalau terlalu jauh siapkan juga VAR ada SAR-nya supaya ketika gigitan tidak mereka harus lewat badai hujan ya, sungai dan sebagainya, mereka sudah punya stok ya. Kemudian isolasi. Nah, kami berharap tadi minta maaf Ibu Dirjen
direktur ya Keswan Mas veteriner katakan memang sudah ada diskusi bahwa kita minta lockdown. Nah, ini sudah ulang-ulang lockdown anjing ini ya. Kalau kami pikiran seperti manusia. Kalau daratan timur itu serentak dalam 6 bulan. Semua anjing yang punya tuan dikandangkan di rumah masing-masing, diurus, kemudian divaksin oleh tuannya, ya kan? Yang liar tadi 40% itu bagaimana caranya? Kita kumpulkan mereka di shelter. Tetapi 6 bulan, itu menjadi pemikiran kepala bupati, wali kota, mau kasih makan apa ini anjing-anjing. Ya kan? 6 bulan sementara kami berhadapan juga dengan stunting. Nah, stunting sudah jelas itu masalah pangan. Nah, kalau misalnya kita bisa menyelesaikan 6 bulan total kita lockdown anjing, lockdown juga Flores anjing-anjing dengan cara kita secara selektif alam begitu ya. Seperti tadi yang dikasih contoh mobilnya membawa anjing-anjing pergi divaksin. Itu sangat luar biasa, masif ya. Maka kami yakin tahun depan itu pasti penurunan akan terjadi. Ya, tetapi penggerakannya memang harus seperti tadi Satgas. Provinsi kami sudah punya tim Satgas dan di bawah komando BPPD provinsi dan kami rapat terus ya. Ini tadi saja kami datang itu kemarin masih rapat dengan Bappenas ya kan. Sekarang HSP lagi rapat juga di Kupang, Aston membahas juga hasil daripada mereka membantu kita. Jadi ini butuh bagaimana pengertian dari Bapak Ibu sekalian. Lockdown anjing itu merupakan hal yang sangat murah, tidak mahal, tetapi kita membutuhkan komitmen yang kuat. Ya, entah di sana disiapkan mungkin dokter-dokter hewan siap memang di shelter-shelter, kemudian di rumah-rumah yang punya anjing tadi kita bagaimana memberikan vaksin. Kan suntik anjing dan suntik manusia itu terlalu beda jauh. Anjing itu siapa saja, saya pernah tahu di Manado itu Pak Dirjen kami omong, Ibu Erlina, kalau dulu saya di Manado saya kasih itu setiap rumah tangga itu vaksin anjing dengan suntiknya. Masing-masing rumah suntik anjingnya sendiri dan kami pantau ke rumah-rumah. Tidak ada masalah. Nah ini apakah bisa seperti itu saya tidak tahu juga. Nah kemudian kegiatan koordinasi sudah dilakukan seperti ini banyak sekali Zoom dan seterusnya. Bahkan kami untuk Pergub saja 7 kali pertemuan Zoom dengan kabupaten lintas regional. Jadi dari regional ya, dibagi per regional. Bagaimana upaya promotif, preventif, kuratif daripada kami khususnya bidang kesehatan. Kami kerjakan seperti itu. Dan memang ini butuh sekali dukungan dari Bapak Ibu di kabupaten ya untuk mendukung ya karena di bab 3 kami itu penanggulangan rabies bab 3 khusus bab 3 itu di situ ada upaya promotif, preventif dan kuratif ya. Nah, ini buktinya SK mungkin next saja. Ya, langsung saja ke rekomendasi ya. Kalau kegiatan pengendalian saya pikir ini sudah standar. Kami lakukan dari surveillance terpadu, penemuan tata laksana kasus. Memang ini tidak gampang, kerjasama lintas sektor, notabene kayak tadi diskusi saja masih simpang siur. Di sana bilang kami punya anjing tidak pernah didatangi, yang di sini bilang sudah 11.000 ya, misalnya minta maaf ya. Karena mungkin perlu sekali dikasih call center. Dan saya tahu BPPD itu sudah buat buku di mana call centernya kami, Rabies Center Puskesmas dengan nama petugas, nomor telepon, BPPD, kabupaten, kota, nama dan peternakan itu sudah ada di situ. Tapi harus diwartakan seterusnya kepada masyarakat, mereka tahu ya bagaimana mereka menghubungi ya. Kemudian sistem kewaspadaan dini kami juga punya ya. Setiap minggu kami, setiap hari Puskesmas harus mengisi sistem itu. Kami tahu ada kenaikan di mana, wanti-wanti di mana warning ya, early warning system, awards ya. Kemudian capacity building kita banyak lewat Zoom karena uangnya kan kurang, tapi baik tenaga-tenaga kami terlatih ya banyakkan ikut dan sampai Monef. Lanjut saja, kalau tantangan mungkin kayak tadi terlalu banyak, rekomendasi, nah ini ya. Yang pertama adalah rekomendasi kami perlu sosialisasi dan komunikasi resiko secara masif kepada masyarakat di daerah endemis maupun KLB. Jadi KIE-nya tadi saya katakan bukan hanya secara tertulis tapi audio. Ya, dengan bahasa daerah lebih kena lagi, bahasa ibu apalagi ya. Kemudian penguatan dan penegakan regulasi.
peraturan pencegahan. Sudah dibuat begitu banyak ya. Sika mengatakan kami KLB, TTS mengatakan KLB, Belu mengatakan KLB, semua KLB. Sudah diberikan ada dari instruksi sampai dengan peraturan. Tetapi pelaksanaannya kayak tadi, anjing masih berkeliaran, anjing banyak tidak divaksin. Yang divaksin anjing juga tidak dikasih tandanya. Jadi kami ini kenapa sampai antibody titernya itu 0 di TTS? Ya, itu ada itu dari kesehatan Pak Dr. Hewan Melkik paparan waktu kami pertemuan di provinsi. Itu ya kenapa? Padahal kalau Bali vaksin yang sama, tapi titernya tidak 0. Begitu ya. Bahkan 80% sampai. Kenapa kita hanya vaksin yang sama kok titernya hanya main di 10 ke bawah, bahkan TTS itu 0 2 kali. Ya, berarti ada apa? Nah, kalau kita tahu daerah stunting, jangan-jangan anjingnya juga kurang gizi. Tambah lagi memang karena kita memang lagi kondisi stunting. Jadi ini rame nih ya. Mau kasih makan anjing atau mau kasih makan manusia. Ini peperangan nih ya. Jadi saya pikir harus ada hal-hal pintar yang diambil oleh para pemimpin ya. Kemudian pemberian far dan sar pada korban. Kami juga terus harus edukasi ya. Supaya semua mereka jangan bersembunyi, mereka harus datang. Bahkan ada yang 2 tahun kemarin tergigit itu di TTU, meninggal kemarin. Saya mau ke sini tuh meninggal 1. Gejalanya baru muncul sudah 2 tahun. Ada yang 1 bulan digigit anak-anak karena mungkin imunnya tidak bagus. Langsung gejala, kemarin juga meninggal ya. Jadi ini kondisinya, jadi tetap kondisi kami minta kebijakan lockdown, karantina isolasi HPR 6 bulan. Dikerjakan serentak 1 NTT. Kita mau lihat siapa yang bisa untuk kita, artinya kita bisa menyelesaikannya kalau kita punya komit. Dukungan yang kami harapkan adalah VAR dan SAR untuk manusia tetap kami harapkan. Kemudian untuk hewan kami minta kasih operasional banyak-banyak kepada teman-teman peternakan ya. Karena mereka butuh Bapak Ibu. Daerah NTT beda dengan daerah yang lain. Kalau kami punya medan sangat berat ya. Kadang-kadang air mata saya itu mau jatuh. Bayangkan mereka pegang itu tidak jelas lagi vaksinnya dingin atau cold chain-nya, nyebrang sungai ya. Tidak punya bensin. Aduh, saya pikir tidak manusiawi juga dong. Kalau kita membiarkan misalnya BNPB memberikan 70.000 per hari dengan kondisi mereka harus mencapai 70% anjing-anjing di wilayah tersebut dalam 3 tahun. Kalau kita bilang Labuan Bajo oke, dia sudah 3 tahun. Tetapi berapa vaksinasi HPR 70%? Belum ada ceritanya. Berarti dia juga belum bisa eliminasi, ya kan? Jadi tolong kasih saja uang operasional kepada teman-teman peternakan. Saya iri dengan Timur Leste, minta maaf. Saya pulang dari Timor Leste dengan Pak Dr. Jul waktu itu dengan tim Ibu Direktur juga Ibu Direktur. Itu kenapa Timor Leste sigap dalam waktu sekejap 1 minggu anjing semua 99 divaksin VAR. Karena mereka bukan hanya dikasih VAR aja, tapi mereka dikasih uang operasional oleh Australia. Masa Indonesia tidak bisa berikan uang bagi rakyatnya? Kita harus bangun Bapak Ibu. Jadi perjuangkan itu uang BTT juga dibuat oleh manusia regulasi. Kenapa tidak bisa dirubah regulasinya supaya teman-teman kita kesehatan yang hewan ini mereka bisa bergerak mencapai hewan-hewan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi tolong ya ini rekomendasi kembali lagi dukungan lockdown. Nah ini gambar-gambar yang terakhir Bapak Ibu. Ini kami sudah rapat seperti ini ya vaksinasi next lagi. Ini ceritanya ngeri sekali. Ya, kita mau belah anjing, kita mau welfare dog ya. Tetapi bagaimana ya animal welfare? Ini manusia ini berhadapan dengan nyawa yang kondisinya, coba teruskan lagi gambar-gambarnya, ya. Terus lagi kakak, terus lagi, terus lagi, terus lagi, terus lagi, terus lagi. Kalau sudah seperti ini ya, kami ini penyayang binatang Bapak Ibu. Ya kalau saya omong karena saya ini punya binatang dulu, saya punya orang tua sampai anjingnya sudah tua, kakek-kakek mati sendiri. Kalau dibilang usia tua, 15 tahun dia mati sendiri gitu. Saking sayangnya. Dan di Kupang contohnya anjing kami sayangnya luar biasa, tetapi sering dipotas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah di dalam lingkungan, sudah dipagar, tetap saja potas itu dilempar ya. Untuk anjing. Jadi memang ini juga ada 2 sisi ya. Bagaimana sih kita mau menyelamatkan manusia atau mau menyelamatkan hewan dalam kondisi seperti ini. Jadi ini PR saja Bapak Ibu. Saya tidak omong banyak, tapi terima kasih Tuhan berkati kita. Dalam rapat ini saya yakin ide-ide cemerlang untuk NTT tercinta bisa kita bangun eliminasi rabies,
2030. Terima kasih, saya kembalikan. Makasih.